Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo Sobat APMI, perkenalkan nama saya Minggu Roni Warpandu. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Di sini saya juga bagian dari anggota BPW APMI Papua Barat. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu pegawai di PT Cokran yang berada di Kabupaten Manokwari Selatan, lebih tepatnya di Kampung Warsui, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu siapa? Febri. Oh, Ibu Febri. Mungkin bisa perkenalkan diri, umur dan jabatan di perusahaan. Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya adalah salah satu dari tim manajemen dari PT Ebir Sucokran. Saya membawahi divisi manajemen, pemasaran, penjualan, dan komunikasi. Baik, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit profil terkait PT Cokran. Oke. Jadi kalau dari namanya sendiri ya, sekarang kami menggunakan nama PT Ebir Sucokran. Ebir Sud sendiri kami ambil dari bahasa lokal, itu bahasa asli, bahasa Hatam di sini yang berarti membangkitkan kembali, Ebir Sud. Nah, Cokran adalah kepanjangan singkatan dari Coklat Transiki. Jadi dari nama kami PT Ebir Sud Cokran, kami mendirikan perusahaan ini dengan tujuan untuk membangkitkan kembali Coklat Transiki. Jadi kalau dari sejarahnya, di mana mungkin adik-adik pernah mendengar ya mengenai coklat Transiki di masa 19-an, tahun 1990-an sampai tahun 2000 itu mempunyai produksi yang sangat banyak dan sangat besar dan juga sudah melakukan proses ekspor ke luar negeri seperti itu. Tetapi di tahun 2006 perusahaan ini bangkrut, PT Cokran ini bangkrut karena ada faktor dari kesalahan manajemen. Sehingga di tahun 2017 dengan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan, para mantan-mantan karyawan dari PT Cokran yang lama, mereka kembali bersatu memberikan permohonan kepada pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membangkitkan kembali potensi yang ada di Ransiki. Seperti yang mungkin juga sudah diketahui bahwa awal mulanya hak guna usaha dari PT Cokran itu kurang lebih seluas 4.093 hektar, itu sangat luas seperti itu. Sehingga pemerintah berpikir bahwa ada baiknya pemerintah membantu untuk kembali membangkitkan Coklat Transiki. Ya. Di tahun 2017 dengan bantuan dari Pemda, para mantan karyawan, kami mendirikan koperasi Eber Sucokran di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dalam menjalankan perkebunan ini, waktu itu kami buka kurang lebih 200 hektar. Yang tadi adik-adik sudah lihat di Kebun Warsui Selatan, itu sudah dibuka dari tahun 2017. Tetapi dengan berjalannya waktu kami melihat bahwa kami butuh manajemen yang lebih profesional. Kami butuh pengaturan yang lebih baik lagi, bisnis yang lebih terarah lagi. Sehingga anggota-anggota koperasi ini sepakat untuk membentuk satu lagi unit usaha. Dibentuklah PT Eber Sucokran. Nah, PT Eber Sucokran ini adalah perusahaan yang sosial dan juga hijau. Artinya bahwa perusahaan ini dibentuk bukan atas dasar perorangan, tetapi atas dasar komunitas. Jadi kalau adik-adik bertanya bahwa perusahaan ini milik siapa, perusahaan ini adalah milik dari komunitas atau masyarakat Ransiki. Oke.
Karena itu kami namakan PT EBR Sucokran adalah perusahaan yang sosial dan perusahaan yang hijau, di mana kami berinvestasi kepada alam dan kami menerapkan sistem agroforestry dinamis yang tadi adik-adik sudah lihat di lapangan. Kami juga mau berinvestasi terhadap manusia, di mana kami mau membangun sumber daya manusia yang handal di sini. Dan kami juga mau berinvestasi kepada tadi lingkungan kita, sosial kita, seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan mengenai EBR Sucokran. Selanjutnya Ibu, mungkin apa saja produk turunan dari perusahaan ini? Oke. Produk turunan untuk saat ini sebenarnya kita bisa berbicara untuk saat ini jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang kayak gitu. Untuk saat ini produk yang ada yang kami proses adalah biji kakao fermentasi. Seperti yang tadi sudah dilihat ya di dalam unit pengolahan. Terus kami juga sudah bisa memproses coklat ya, tadi bisa dilihat ada coklat batangan yang sudah kami proses. Untuk produk turunan tadi kami juga sudah mulai mengelola secara kecil-kecilan produk tepung pisang. Salah satu produk tambahan selain kakao yang kami olah itu jadi tepung pisang. Ke depannya kita juga mau ada produk-produk tambahan seperti kunyit, bubuk kunyit gitu yang bisa kami perjualbelikan. Ada produk tambahan dari kakao seperti nips. Nips itu dari biji kakao yang dipecahkan gitu. Dan juga mungkin ada tambahan seperti mentega dan cocoa powder. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu, mungkin faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi dari tanaman kakao di PT Cokran? Oke. Sebenarnya banyak ya yang mempengaruhi produktivitas dari kakao itu sendiri. Kita harus melihat dari ekologinya kayak gitu kan, misalnya tanahnya subur atau tidak kayak gitu, naungan yang ada itu cukup atau tidak untuk menaungi sinar matahari sehingga dia mendapatkan matahari yang cukup dan tidak berlebihan. Kita juga harus melihat bahwa perawatan kebun itu bersih atau tidak, pemangkasannya dilakukan atau tidak ya. Karena kalau misalnya pangkas tidak dilakukan terlalu lembab, akhirnya nanti hama dan penyakitnya bisa jadi banyak, produksi bisa turun seperti itu. Dan juga cuaca sangat mempengaruhi. Faktor hujan, kadang-kadang kalau hujannya kurang berarti itu juga bisa mempengaruhi produksi. Hujan yang berlebihan juga bisa mempengaruhi produksi. Selain itu berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan itu faktor manajemen kebun ya, tentang pemangkasan dan kebersihan dan lain-lain. Faktor cuaca ya. Dan mungkin juga kalau kami di sini ada juga faktor mitigasi untuk pencurian lokal. Nah, itu mungkin faktor yang bisa mempengaruhi. Baik, selanjutnya kendala apa saja yang dihadapi dalam budidaya tanaman kakao, serta Hmm, apa saja solusinya? apa saya Ya, solusinya? Kalau kendala, oke, untuk cokran sendiri pertama bahwa kami punya kebun ini kan sudah terbengkalai. Tadi saya sempat jelaskan bahwa di tahun 2006 perusahaan yang buka itu mereka punya kurang lebih 1.600 hektar itu sudah dikelola ditanam tuh pada tahun 1981 sampai 88. Tahun 2006 itu perusahaannya pilot tutup terbengkalai dari tahun 2006 sampai 2017. Jadi pada saat melakukan rehabilitasi itu benar-benar kami merehabilitasi dari hutan. Jadi bisa dibayangkan hutan nih semua terus kami lakukan rehabilitasi. Nah itu menurut yang saya dengar lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan penanaman ulang daripada melakukan rehabilitasinya dalam bentuk penyulaman atau peremajaan. Nah, itu merupakan salah satu tantangan. Jadi tadi umur kakao yang sudah tua itu salah satu tantangannya. Terus juga mengenai rehabilitasi dari kebun kakao yang terlantar itu juga jadi salah satu tantangannya. Terus kami juga punya tantangan bagaimana mengatur sistem manajemen yang terpadu, itu tantangan yang kami hadapi juga. Dan juga bagaimana untuk peningkatan kapasitas dan mengajak generasi muda, anak-anak muda untuk datang nih mau kerja sama-sama di kebun karena kebanyakan anak-anak muda sekarang banyak kan kalau saya lihat maunya kerja di tempat lain ya. Ya banyak yang mau jadi
pegawai mungkin, yang kerja kantoran, tidak banyak anak-anak muda yang mau lagi untuk mengelola kebun. Jadi mungkin itu tantangan-tantangannya, eee, mungkin itu ya, yang jadi tadi pertanyaannya tantangannya? Iya. Mungkin selanjutnya, Mhm. apakah perusahaan kakao ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar? Jika iya, maka apa saja manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitar? Mhm. Sebelum menjawab pertanyaan itu tadi saya tambahkan sedikit tentang tantangan, kami juga di sini, menerapkan sistem agroforestry dinamis. Jadi kita budidayanya itu sudah bukan budidaya konvensional, di mana budidaya yang menggunakan, apa namanya, output-output dari luar gitu, input-input dari luar maaf, seperti, kimia sintetis ataupun, herbisida sintetis, insektisida sintetis, itu kita sudah tidak gunakan. Jadi kami sepakat dari tahun 2021, perkebunan ini sudah dikelola secara organik. Nah, itu juga tantangan, karena kebanyakan karyawan yang lama bekerja dengan kami di sini, mereka itu masih memakai pola lama, bahwa mereka melihat di tahun-tahun 1990-an sampai 2000-an itu pakai pupuk biar produksi banyak, pakai apa namanya, semprot kimia biar tidak ada hama atau penyakit buah tidak rusak. Nah, itu kami butuh waktu untuk bisa memberikan mereka pemahaman bahwa kenapa kami harus transisi dari konvensional ke organik, dan kita berikan mereka pemahaman untuk bisa sabar gitu. Jadi mungkin garis besarnya adalah penerimaan dari karyawan dan masyarakat terhadap konsep baru. Maksudnya budidaya organik tadi yang diimplementasikan oleh PT Ebersu Cokran. Nah, itu tantangannya tentang organik. Ada lagi tantangan tentang agroforestry, karena petani yang lama taunya bahwa menanam kakao ya mungkin hanya diselang-seling dengan beberapa tanaman apa namanya, tanaman-tanaman lain kayak gitu. Tapi agroforestry ini kan ada pohon-pohon hutan yang harus kita tanam. Nah, itu memberikan pemahaman kepada mereka itu tidak mudah ya. Jadi banyak mereka bilang, "Ah, kita ini mau bertani kakao kah atau mau berkebun yang lain begitu, atau mau lihat tumbuh kakao kah atau mau lihat yang lain." Nah, pemahaman itu yang terus kami mau terapkan dari tahun 2021 sampai sekarang. Puji Tuhan kami melihat bahwa petani-petani, karyawan-karyawan di sini mulai menerima konsep ini. Mereka mereka lihat, "Oh iya ya, ternyata produksi mulai naik dengan adanya sistem baru ini. Oh ya, ternyata tanah jadi bisa lebih subur," begitu. Hama kurang karena dengan adanya tanaman-tanaman yang baru ditanam, ada predator-predator alam ya seperti semut kayak gitu, eee, apa namanya, mereka membantu untuk, apa namanya, menghilangkan hama begitu, itu namanya predator alami ya, predator alam. Nah, itu tantangannya yang kami hadapi juga. Tadi menjawab, pertanyaan selanjutnya mengenai apa, kontribusi ya? Iya, kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan di sekitar. Oke, itu paling senang saya jawab karena lagi-lagi tadi kita sudah bilang, sudah saya jelaskan bahwa ini adalah perusahaan yang sosial dan hijau. Dan perusahaan ini dari masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Eee, Kontribusi saat ini yang kami lakukan adalah membuka lapangan kerja kepada masyarakat. Jadi, di Manokwari Selatan, masyarakat yang ada, komunitas yang ada di sini tidak hanya, apa namanya, terpaut pada satu, apa namanya ya, lowongan kerja ya. Seperti misalnya hanya sebagai PNS, hanya PNS saja kayak gitu. Karena mungkin adik-adik lihat di Manokwari Selatan belum banyak usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang memang dibuka di sini. Nah, PT Ebersu Cokran salah satu perusahaan yang dibuka dan itu sudah melakukan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak. Kami di 2017 itu hampir sekitar 200-an tenaga kerja, dan sekarang posisinya itu kurang lebih 150-an tenaga kerja tetap yang bekerja dengan kami, di luar tenaga-tenaga kerja borongan, yang nanti mereka misalnya ada kegiatan-kegiatan penanaman kakao atau penanaman pohon, kegiatan pangkas, kegiatan panen, mereka itu dilibatkan. Jadi kontribusi terbesar adalah satu, membuka lowongan tenaga kerja, yang kedua tentang juga ekonomi ya, berarti pada saat lowongan kerja terbuka,
kita juga secara tidak langsung membantu rumah tangga tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Nah, salah satu yang bagus dari Dove, mungkin nanti adik-adik bisa lihat di sini, kita kan sudah menghasilkan seperti pisang. Iya. Walaupun pisang itu memang kita kelola menjadi tepung pisang, bahkan ada pisangnya kami jual, tetapi pisang itu juga kalau ada karyawan yang butuh, misalnya ada ibadah di rumah, mereka bisa bawa. Jadi apa ya, konsep agroforestry ini bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya kayak gitu, itu bukan tentang itu. Pertama itu lebih fokus bagaimana untuk menjaga ekologi ya, menjaga alam dan biodiversity yang ada, keanekaragaman hayati. Selain itu kita mau juga untuk bisa memberikan kontribusi positif kepada karyawan-karyawannya kita. Seperti tadi pisang, mereka kalau misalnya ada keperluan mereka bisa ambil. Kayak gitu di sini ada rica, tomat yang mungkin kalau pada saat perlu mereka bisa ngambil kayak gitu. Jadi memang kontribusi yang kelihatan saat ini mungkin itu ya tentang lowongan pekerjaan, tentang pemanfaatan dari agroforestry yang kita Iya. implementasikan, dan juga bagi teman-teman yang muda yang bergabung di sini, karena kami melakukan training. Jadi training tadi saya sudah sempat menyebutkan tentang capacity building untuk peningkatan kapasitas. Jadi ada teman-teman muda ini ada yang kita kasih keluar kayak gitu untuk mereka bisa lihat perbandingan dengan kebun-kebun lain. Salah satu ada yang kami kirim ke Mars di Luwu waktu itu 2 tahun lalu. Jadi mereka mengikuti program doktor kakao. Jadi anak-anak yang dari sini yang notabene mungkin hanya bersekolah sampai SMA kayak gitu ataupun SMP, tapi kita buka kesempatan kepada mereka untuk bisa melihat dunia perkebunan secara profesional, dan sedikit demi sedikit kami lihat bahwa kapasitas mereka itu cukup berkembang. Jadi ya mungkin itu kami tetap akan terus berkontribusi di mana 80% dari karyawan atau komunitas yang bekerja di EBR Sucokran kami fokuskan kepada orang asli Papua, baik lokal maupun yang berada dari pulau-pulau Papua yang lain. Mungkin itu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang boleh kami tanyakan ke Ibu. Terima kasih juga buat waktu yang sudah Ibu berikan kepada kami untuk diwawancarai. Dan juga terima kasih juga Ibu sudah mempercayakan saya untuk mewawancarai Ibu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, terima kasih.